Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sari Putri Juwana dari kelas 4T. Di video ini saya akan menjawab soal UTS dari sistem operasi. Dan sini saya akan menjawab soal nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Yang pertama saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskanlah struktur sistem operasi berserta diagramnya. Yaitu struktur sistem operasi adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern. Harus diatur dengan cara membagi teks ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Pertama, monolitik, yang kedua layered atau berlapis, yang ketiga virtual machine, yang keempat microkernel, dan yang terakhir exokernel. Untuk monolitik, struktur sederhana OS ditulis sebagai kumpulan prosedur, masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan. Struktur monolitik yang pertama, main program atau prosedur yang memanggil service prosedur. Kedua, sekumpulan service prosedur yang menangani sistem call. Yang ketiga, utility prosedur yang mendukung service prosedur. Bisa kita lihat di samping gambarnya atau diagramnya. Bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya, layered atau berlapis. Pertama, OS dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Dua, lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Tiga, lapisan paling bawah atau perangkat keras. Empat, lapisan paling atas atau antarmuka pengguna. Selanjutnya, virtual machine. Yang pertama, implementasi software dari sebuah mesin atau komputer yang menjalankan program seperti mesin secara fisik. Dua, duplikat dari mesin sebenarnya. Tiga, masing-masing VM mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah di dalam satu mesin host. Bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya, microkernel. Yang pertama, kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Dua, menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level penggunanya. Di samping sini bisa kita lihat gambar-gambarnya, gambar microkernel. Selanjutnya, exokernel, yaitu kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Di samping bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu diketahui snapshot dari suatu sistem. A. Bagaimana isi metrik NIT? B. Apakah sistem dalam state selamat? C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera atau some worse? Yang A. Bagaimana isi metrik NIT? Isi metrik NIT didefinisikan dengan max dikurang allocation. Bisa kita lihat P0 sama dengan 0021 dikurang 0021, maka NIT-nya adalah 000. Untuk P1 0750 dikurang 0100, maka NIT-nya adalah 0650. Untuk P2 1632 dikurang 1652, maka NIT-nya 0020. Untuk P3 2356 dikurang 1354, maka NIT-nya 1002. Untuk P4 0750 dikurang 0050, maka NIT-nya 0700. 2. Apakah sistem dalam state selamat? If, jika dia if, maka NIT lebih kecil dari available. Jika dia 10, maka dia execute atau proses new available ditambah allocation. Jika dia else, maka do not execute go forward. Algoritma Safety bisa kita lihat untuk P0 NIT lebih kecil dari available, maka 000 lebih kecil dari 1250, maka dieksekusi P0. New available-nya
Available ditambah location sama dengan 1250 ditambah 0021 sama dengan 1271, maka dia do not execute. Untuk P1 0650 lebih kecil dari 1271, maka dia execute P1. New available sama dengan 1271 ditambah 0100 sama dengan 1371, maka dia do not execute. Untuk P2 0020 lebih kecil dari 1371, maka dia execute P2. New available-nya 1371 ditambah 1632 sama dengan 3003, maka dia do not execute. Untuk P3 1002 lebih kecil dari 303, maka execute P3. New available sama dengan 303 ditambah 1354 sama dengan 457, maka dia do not execute. Untuk P4 0700 lebih kecil dari 4357, maka dia execute P4. New available P sama dengan 4357 ditambah 0050 sama dengan 4407, maka do not execute. Jadi urutan eksekusi proses P0, P1, P2, P3, P4, maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Yang ketiga, jika proses P1 meminta 0,541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Bisa kita lihat request lebih kecil dari need, maka 05 lebih kecil dari 0541 lebih kecil dari 650. Yang kedua, request available 0541 lebih kecil dari 1250. Available-nya available dikurang request sama dengan 1250 dikurang 0541, maka dia 0709 atau do not execute. Allocation ditambah request sama dengan 0100 ditambah 0541 sama dengan 0641, maka do not execute. Need sama dengan need dikurang request sama dengan 0650 dikurang 0541, maka 0109, maka dia adalah do not execute. Selanjutnya P1 sama dengan need lebih kecil dari available, maka 0000 lebih kecil dari 0709 execute PO. New available sama dengan available allocation sama dengan 0709 ditambah 0021 sama dengan 0730, maka dia do not execute. Untuk P1 0109 lebih kecil dari 0730, maka new available 0730 ditambah 0640 sama dengan 1371, maka dia don't execute. Untuk P2 0020 lebih kecil 1371, new available 1371 ditambah 1632 sama dengan 3003, maka dia do not execute. Untuk P3 1002 lebih kecil dari 3002, maka new available 303 ditambah 1354 sama dengan 4357 atau do not execute. Untuk P4 0700 lebih kecil dari 4057, maka new available 4357 ditambah 0057 sama dengan 4407, maka dia do not execute. Jadi, urutan eksekusi proses P0, P1, P2, P3, P4, maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya, soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turn-on time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma CJF. Langsung kita jawab. Waktu tunggu CJF atau preemptive P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk P3 sama dengan 3. Untuk P4 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Jumlahnya hasilnya 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 bagi 4 sama dengan 4 ms. Waktu tunggu CJF atau non-preemptive P1 9, P2 1, P3
P3 0, P4 4. Hasil atau jumlah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 4 bagi 4 sama dengan 3 ms. Bisa kita lihat diagramnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.